Oke, kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Hutri Tinabolo, NPM 220401040002, mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai filsafat moral dan dilema dan dua kasus tersebut dalam filsafat moral dalam menurut pandangan tokoh-tokoh yang berada dalam filsafat moral. Yang pertama, apa itu filsafat moral? Jadi, kawan-kawan semuanya, filsafat moral itu adalah filsafat yang mempelajari dan menganalisis konsep, prinsip, dan teori yang terkait dengan moralitas manusia. Filsafat moral bertanya-tanya fundamental mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia bisa bertindak secara moral. Filsafat moral juga mengajarkan kita etika, yaitu sistem nilai dan standar yang digunakan untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan pemikiran dalam filsafat moral. Melibatkan pemahaman tentang kebebasan, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta konsep-konsep moral lainnya. Filsafat moral juga sama dengan etika, yang dimana filsafat moral berasal dari aksiologi, dalam artian adalah tindakan atau perbuatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, antara baik dan buruk, dan juga dua-duanya memiliki konsekuensi yang sama. Maka di dalam kita bertindak atau melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, karena konsekuensinya kita yang akan menanggungi jika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir jangka panjangnya. Terus yang kedua, mengapa dilema moral menjadi puncak dalam filsafat moral? Jadi, dalam banyak kasus, dilema muncul karena terdapat konflik antara berbagai prinsip etika, antara berbagai prinsip yang berbeda, seperti prinsip keadilan, prinsip utilitarianisme, prinsip kebebasan individu, dan sebagainya. Setiap prinsip memiliki kekuatan dan keterbatasan yang berbeda-beda dan dapat memberikan pengaruh yang berbeda dalam konteks moral. Dilema moral juga menyulitkan karena seringkali melibatkan nilai-nilai yang bertabrakan. Misalnya, jika seorang harus memilih antara membantu satu individu yang mereka sayangi atau membantu sejumlah banyak orang yang tidak mereka kenal. Dalam situasi seperti ini, untuk menentukan tindakan yang paling moral karena ada prinsip-prinsip yang bertentangan, maka dilema moral ialah antara terima dan tolak. Di saat itulah kita mendalami dilema moral antara membantu banyak orang atau membantu yang satu orang yang kita
sayangi. Terus yang ketiga, mengenai kasus suku Eskimo dalam problem moral dalam sudut pandang Hannah Arendt. Suku Eskimo adalah sebuah suku yang berada di kutub utara yang memiliki suhu kedinginan 0, derajat Celcius. Dan mereka di sana memiliki sebuah tradisi yang dimana tradisi tersebut adalah sajian istri dari tuan rumah. Setiap tamu datang diberikan kesempatan untuk menjamu istri dari tuan rumah tersebut. Dan tradisi ini bermaksud dan tujuan untuk menghangatkan tubuh dari tamu tersebut yang kedinginan. Dan di sana juga sudah menjadi tradisinya mereka, jadi kita harus menyesuaikan jika kita berada di saat itu. Untuk menyelesaikan kasus suku Eskimo, ini berpandangan dari filsafat kebebasan Hannah Arendt. Jadi Hannah Arendt ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di Jerman. Dia diberi kuliah oleh seorang rektor yang bernama M. Heidegger. Hannah Arendt ini adalah seorang besar yang gurunya adalah M. Heidegger. Dia menyatakan bahwa seorang Abdul Ebnan ini adalah seorang banal yang tidak tahu konsekuensinya begitu. Banal ini adalah solusi dari filsafat moral. Karena ia melakukan tugasnya tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi, kita harus belajar dari banal untuk melakukan tindakan itu tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan juga kita, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan aktivitas terlebih dahulu untuk berpikir sebelum melakukan tindakan tersebut, supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Terus mengenai kasus buka kelambu dalam sudut pandang Immanuel Kant. Kasus buka kelambu ini adalah sebuah tradisi yang berada di Duku Paruk, yang dimana tradisi ini adalah salah satu syarat bagi seorang ronggeng yang berperan dalam kasus ini adalah serintil, yang dimana cita-citanya dari kecil itu ia mau menjadi seorang ronggeng, tetapi serintil harus melewati beberapa persyaratan tersebut, yang salah satunya adalah tradisi buka kelambu. Tradisi buka kelambu ini adalah tradisi yang paling berat yang dialami oleh serintil di Duku Paruk untuk menjadi seorang ronggeng, karena dia rela meninggalkan kekasihnya Rasus untuk memilih jadi ronggeng dengan persyaratan buka kelambu tersebut. Dan di saat tradisi buka kelambu tersebut, dia dihasut oleh seorang dukung, yang dimana dia memandang bahwa serintil itu mempunyai mistis tersendiri untuk menjadi ronggeng, dan syarat menjadi ronggeng itu harus buka kelambu. Dan buka kelambu sulit, teman-teman, karena tradisi buka kelambu ini diminta untuk seluruh desa itu untuk membayar serintil
dengan harga paling mahal, dan siapa yang paling mahal maka dialah yang buka kelambu dengan serintil dan menikmati kesucian dari serintil tersebut. Tetapi serintil pada saat ini membuka kelambu, serintil kabur begitu untuk memberikan terlebih dahulu kesuciannya ini kepada Rasus, teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Dalam pandangan Immanuel Kant dari kasus buka kelambu ini adalah bahwa tindakan yang prinsipnya ialah bergantungan pada hukum universal. Dalam prinsip universal ialah suatu problem moral yang mengajarkan hati nurani seseorang, mengajarkan hati nurani kelompok. Prinsip universal ini adalah yang berpatokan pada suatu kelompok atau seseorang dalam suatu tindakan. Sedangkan relativisme moral dalam Immanuel Kant berpandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar dalam universal. Kebenaran prinsip moral itu bersifat relatif, bergantung pada budaya, situasi atau pilihan individu dan kelompok. Dan juga dalam pandangan Immanuel Kant ini tentang kasus tersebut, ia bergantungan pada budaya dan kebiasaan suatu tempat atau masyarakat atau kelompok seseorang itu, yang dimana kebiasaan itu tersebut kalau kita tidak bisa menghentikan secara cepat karena kebiasaan itu sudah jadi rutinitas kepada orang. Dan dalam pandangan Immanuel Kant, seseorang dianggap salah itu jika dia memakan korban atau meninggal korban begitu. Dalam kasus itu dianggap bahwa kasus itu adalah hal-hal biasa dalam suatu kebiasaan atau budaya seseorang karena tidak memakan korban, walaupun memakan korban, karena itu sudah ada tradisi. Dalam kasus buka kelambu ini maka seorang serintil juga, untuk saya berpendapat bahwa seorang serintil itu secara tidak langsung mencemarkan nama baik perempuan dan meninggalkan harkat dan martabat sebagai orang perempuan, dan kodrat perempuannya dia akan lupa bahwa kodrat perempuan itu adalah sangat penting bagi dia diri sendiri. Dalam kasus ini saya mengalami bahwa kasus ini adalah kasus hal-hal yang negatif dalam pandangan moralitas seseorang di saat ini, di dalam hidup kita saat ini yang berpatokan pada hukum, norma, dan agama. Bahwa suatu norma dalam kasus ini adalah kasus yang tidak bisa diselesaikan secara logika atau pemikiran zaman sekarang, karena di suku Duku Paruk atau Ronggeng Duku Paruk itu sudah menjadi tradisi seseorang untuk mengalami buka kelambu jika mau menjadi seorang penari atau peronggeng, karena disitulah dia akan mendapatkan banyak uang, dan serintil ini dijadikan agen keuangan oleh seorang dukung dan seorang kakek dan neneknya. Dan serintil juga bercita-cita memang mau menggantikan seorang orang tuanya, dan yang seorang orang tuanya adalah seorang ronggeng terdahulu yang meninggal karena keracunan tempe bongkrek, teman-teman. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang tepat
Sekian dan